Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Dwi Setio Aji SSI MSc dan Bapak Randy Putra Maritika SSI MSc selaku dosen pengampu serta Mbak Ipung Junianti AMD selaku asisten praktikum pengolahan data spasial periode tahun 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan saya Salantia Larasati Sheila Hadi selaku praktikan akan mereview kegiatan praktikum pengolahan data spasial mulai dari acara 1 hingga acara ke-10. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pengolahan data spasial? Pengolahan data spasial dapat diartikan sebagai suatu pengolahan data yang memiliki kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data yang mengacu pada lokasi geografis untuk menjadi informasi keuangan. Kemudian, secara overview, pengolahan data spasial yang telah dilakukan menggunakan beberapa software seperti Google Earth Engine, PC Raster, Anaconda, Google Colaboratory, Jupyter Notebook, dan software R. Berikut adalah table of contents mengenai review kegiatan praktikum yang mencakup seluruh pemanfaatan software di bidang data spasial. Yang pertama, terdapat pemanfaatan Google Earth Engine yang terbagi menjadi 4 acara, di mana Google Earth Engine sendiri merupakan sebuah platform berbasis cloud untuk menganalisis data geospasial, terutama pada data raster. Untuk pemanfaatan yang pertama, yakni pengolahan Citra Land Surface Temperature untuk melakukan konversi satuan Kelvin menjadi Celsius, sehingga menghasilkan data temperatur dengan satuan Celsius yang diperoleh dari data MODIS time series dari tahun 2010 hingga tahun 2019 yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk raster pada web map dan juga grafik. Berikut merupakan tampilannya. Pemanfaatan yang kedua, yakni interpretasi penggunaan lahan dengan metode Supervised Classification pada Citra Landsat 8, di mana pada interpretasi penggunaan lahan dengan metode klasifikasi supervised tersebut perlu untuk menambahkan code function untuk penggunaan klasifikasi likelihood. Selanjutnya, proses training area sebagai perwakilan penggunaan lahan, di mana pada Citra Landsat 8 memerlukan proses threshold untuk dapat membedakan objek penggunaan lahan pada resolusi 30 meter, serta perlu untuk melakukan code score yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya awan pada Citra Landsat 8. Berikut merupakan tampilan skrip dan hasil interpretasi penggunaan lahan dengan menggunakan metode klasifikasi supervised pada Citra Landsat 8. Pemanfaatan yang ketiga, yakni melakukan transformasi NDVI untuk menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman yang mengkombinasikan antara band merah dengan benir sebagai indikator vegetasi, di mana terdapat 2 nilai, yaitu 0 yang merepresentasikan warna gelap dan 1 merepresentasikan warna terang, dan dapat diketahui bahwa indeks vegetasi direpresentasikan pada warna terang yang memiliki nilai 1. Selanjutnya, melakukan proses transformasi indeks NDVI untuk mengidentifikasi tubuh air sehingga mampu membedakan wilayah daratan dan perairan, di mana algoritma yang digunakan yakni melibatkan band hijau dan band inframerah dekat pada penggunaan lensa 8 yakni band 3 dan juga band 5. Sedangkan pada proses persen tutupan pohon atau percent tree cover menggunakan data MODIS, untuk pembuatan ROI-nya dilakukan dengan menggunakan drawing tool secara otomatis dan pengolahan persen tutupan pohon dilakukan dalam bentuk animasi. Berikut merupakan tampilan dari script NDVI, dan juga percent tree cover beserta hasilnya. Pemanfaatan yang keempat yakni olah data SRTM yang akan diturunkan menjadi slope dan scene image, di mana slope berfokus pada kelerengan yang didasari pada pengolahan data SRTM, sedangkan scene image perlu untuk pembuatan arah hadap lereng sebagai dasar scene image. Hasil dari slope menunjukkan kelerengan yang direpresentasikan seperti garis-garis sesuai dengan kenampakan di lapangan, sedangkan hasil scene image lebih terlihat tegas dan berbentuk seperti 3 dimensi karena pengaruh hasil dari pengolahan aspek konversi
konversi radian hingga elevasi. Berikut merupakan tampilan dari skrip dan hasil pengolahan dari slope dan juga scene image. Selanjutnya, melakukan kajian SO2 atau sulfur dioksida di sebagian kota Beijing, Cina sebelum dan sesudah lockdown yang dipengaruhi oleh virus corona dengan menggunakan citra Copernicus Sentinel-5 yang digunakan secara khusus untuk memantau polusi udara. Hasil dari kajian ini mengindikasikan bahwa di tahun 2019, kadar SO2 lebih pekat dibandingkan tahun 2020 pasca terjadinya COVID-19 dan daerah tersebut sedang mengalami lockdown. Berikut merupakan tampilan skrip dan hasil dari kajian SO2 atau sulfur dioksida di kota Beijing sebelum dan sesudah lockdown. Pengolahan data NOAA yang digunakan untuk mengkaji net light di sebagian kota Shanghai di tahun 1996 dan 2020. Net light dapat diartikan sebagai cahaya di malam hari melalui energi listrik seperti lampu, di mana net light dapat merugikan bagi ekosistem yang hanya dapat beradaptasi saat malam hari, contohnya seperti kelelawar. Hasil dari net light lebih banyak di tahun 2020 dibandingkan tahun 1996. Hal tersebut dipengaruhi pula oleh kebutuhan energi. Berikut merupakan tampilan skrip dan hasil dari tampilan net lights di tahun 1996 dan tahun 2020 di kota Shanghai. Software PC raster dapat digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan mengambil informasi geografis. Pemanfaatan PC raster dapat diimplementasikan pada data raster dan vektor, namun terlebih dahulu harus dikonversi menjadi format PC raster. Adapun hasil yang didapatkan melalui proses pengolahan data DEM, shapefile stasiun hujan, dan titik lapangan yang telah dikonversi kemudian akan diolah untuk mendapatkan informasi hidrologi seperti log runoff, dan rainfall dalam bentuk grafik, di mana runoff merupakan bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, dan lautan. Sedangkan rainfall dipengaruhi oleh curah hujan yang jatuh di atas permukaan daerah aliran sungai yang selalu mengikuti proses yang disebut dengan siklus hidrologi. Berikut merupakan tampilan skrip dan hasil dari pemanfaatan menggunakan software PC raster. Anaconda adalah salah satu software pengolahan data yang terdapat distribusi bahasa pemrograman dan R yang digunakan untuk komputasi ilmiah yang bertujuan untuk penyederhanaan pengolahan data, di mana Anaconda juga dapat digunakan untuk pemrosesan data skala besar, scientific computing, dan predictive analytics. Pemanfaatan Anaconda pada data raster membutuhkan ekstensi yaitu GDAL atau Geospatial Data Abstraction Library yang merupakan library pengolahan data geospasial dengan format raster yang dibuat oleh Open Source Geospatial Foundation di mana data yang digunakan adalah data DEM. Sehingga terdapat 4 pengolahan data raster yang memanfaatkan GDAL, yaitu GDAL Info, GDAL DEM, GDAL Contour, dan GDAL Hillshade. Sedangkan pada data vektor menggunakan ekstensi OGR yang merupakan library khusus untuk mengolah data vektor. Salah satu contohnya menginputkan data vektor berupa kontur yang akan diubah namanya dan menginputkan data vektor ke dalam sistem database pgadmin melalui PostgreSQL. Berikut merupakan tampilan skrip dan hasil dari penggunaan Anaconda yang memanfaatkan library GDAL dan OGR. Google Colaboratory atau biasanya dikenal sebagai Google Colab merupakan platform coding environment bahasa pemrograman Python dengan format notebook yang disimpan pada Google Drive. Adapun pemanfaatannya yakni OSM data scraping, di mana data scraping merupakan proses pengambilan data dari sebuah web untuk dipindahkan ke dalam penyimpanan lokal komputer user yang memiliki 2 cara, yakni copy paste secara manual atau menggunakan scripting, aplikasi maupun extension browser. Data scraping dapat diimplementasikan pada data spasial, namun membutuhkan suatu web sebagai acuan titik koordinat, yakni OSM atau OpenStreetMap. Dan metode yang digunakan ialah coding dengan menggunakan Google Research Colab. Hasil dari data scraping yakni berbentuk data tabuler dengan informasi sesuai scraping data, contohnya sekolah di DKI Jakarta, sehingga hasil tersebut dapat diekspor dan siap digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.
Berikut merupakan tampilan skrip dan hasil. Jupyter Notebook merupakan platform open source yang dapat membuat dan berbagi dokumen Python yang berisi kode langsung, persamaan, visualisasi, hingga teks naratif. Pada acara 8, melakukan visualisasi data COVID-19, di mana prosesnya membuat file Python terlebih dahulu pada direktori yang akan disimpan, kemudian mulai untuk melakukan scripting pada Jupyter Notebook. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil dari scripting, dapat memilih icon running dan melihat apakah hasil dari scripting error ataupun benar. Adapun hasil dari visualisasi data COVID, yakni dalam bentuk tabel kasus terkonfirmasi, kematian, kesembuhan, tabel negara, hingga highlight negara dengan COVID tertinggi, scatter plot, 10 negara yang paling tinggi kasus COVID-19, grafik kasus COVID-19 di salah satu negara, contohnya ialah Jepang, di mana jika ditinjau dari grafiknya, kasus di Jepang semakin naik, dan yang terakhir adalah visualisasi perkembangan kasus COVID-19 secara global dalam bentuk web map. Berikut merupakan tampilan skrip dan hasil dari visualisasi data COVID-19 secara global menggunakan Jupyter Notebook. Pemanfaatan Jupyter Notebook selanjutnya yakni visualisasi data Zomato, global warming, dan COVID-19 di acara 9. Berikut merupakan tampilan skrip dan dokumentasi hasil dari acara 8 dan acara 9 menggunakan Jupyter Notebook. Software R merupakan software pengolahan data yang berfokus untuk melakukan komputasi statistika dan juga grafis. Pada pemanfaatan software R dapat digunakan untuk klasifikasi transformasi NDVI dan klasifikasi random forest, di mana keduanya ini menggunakan data raster dan menggunakan library khusus untuk pengolahan data raster pada software R. Pada klasifikasi transformasi NDVI, perlu untuk menginstal package RGDAL dan menambahkan data GIM serta proba untuk pengolahan data, sehingga akan menghasilkan data plot NDVI beserta tampilan NDVI sesuai dengan deklarasi fungsi masking, di mana masking data digunakan untuk membedakan antara daratan dan tubuh air. Kemudian dapat pula menampilkan NDVI dengan RGB color. Selanjutnya, melakukan klasifikasi penggunaan lahan dengan menggunakan metode random forest pada data Sentinel. Diawali dengan plot RGB dan load ROI yang sudah ada dalam format raster, kemudian melakukan masking dan stack, serta mengubah data stack menjadi data frame. Perubahan tersebut digunakan untuk menghilangkan nilai NA. Random forest ini menggunakan sampling sehingga membutuhkan library rsample di mana data test sebesar 30% dan data trend sebesar 70% dilakukan secara random. Selanjutnya, melakukan instalasi library random forest untuk menampilkan hasil random forest yang termasuk ke dalam data discrete dan akurasinya mencapai sekitar 96%. Berikut merupakan tampilan skrip dan hasil dari klasifikasi transformasi NDVI dan klasifikasi penggunaan lahan menggunakan metode random forest. Jalan-jalan ke Jogja dari Surabaya. Sekian review praktikum dari saya. Apabila dalam penyampaian materi ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.